Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua sedang bersuka cita saat ini, sebab Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sungguh baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita boleh melewati tantangan, rintangan, pencobaan. Mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saat ini. Kita mau memuji, menyembah Dia, memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kini saatnya
ajaib. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan penyelamat di dalam kehidupan kami. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang luar biasa yang boleh kami rasakan lagi ketika kami masih boleh sehat kuat, ketika kami masih boleh dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Bertatalah atas ibadah kami Tuhan. Kami tidak izinkan roh jahat di tempat ini Tuhan. Kami tidak izinkan roh jahat mengganggu Tuhan ibadah kami. Kami mau tolak hanya di dalam nama Yesus. Biarlah suasana-Mu Tuhan kami rasakan, hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pasalnya kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pasalnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik hanya bagi Allah kita, sebab Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi Tuhan. Haleluya. Masih memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi, sebab Tuhan Yesus kita memang baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Haleluya.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Yes Jesus, Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau teramat baik, kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi dengan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan. Dengan hati katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam
besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yes, thank you Jesus. Kami percaya Kau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Kau Allah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dan saya percaya kita semua dalam keadaan kuat, sehat semua, dan saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau di tengah badai, di tengah pergumulan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus setia menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, kemampuan dalam kita menghadapi apapun. Oleh karena itu sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan kami yang baik, Engkau Allah Tuhan kami yang benar-benar ajaib, luar biasa, dahsyat. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk terus menjalani hidup, dan kami pun bersyukur ya Tuhan. Di hari ini kami boleh lagi ada, dan kami boleh diberi waktu untuk ada di hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini kami rindu untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Semua itu Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang Kau siapkan melayani. Kau urapi kami semua umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Diurapi, dipakai Tuhan, dan kami semua akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, bersyukur ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan di saat ini, saudara, di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke 12 sampai ayat yang ke 19. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, dengan pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, saya akan memberikan satu tema, yaitu bagaimana kita memandang atau cara memandang penderitaan yang terjadi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang sedang kita alami pada saat ini, ya sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang saya baca pada kesempatan ini, saudaraku, memberikan sebuah kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kita hadapi. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa tergantung daripada cara kita memandang masalah itu sendiri, cara kita memandang pergumulan itu sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang, bahwa ketika ditanya maukah kita hidup dalam penderitaan, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastilah mereka akan menjawab ya tidak mau, saudara, ya tidak mau. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang sangat ironis yang adalah sebuah kenyataan yang orang lihat, ya kehidupan sehari-hari, ya seakan-akan kita ya ada di mana, saudaraku, keluar masuk dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain, dari satu masalah ke masalah lain, atau dari sebuah pergumulan yang lain masuk lagi dalam pergumulan yang baru. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling terpenting saat kita menghadapi pergumulan atau penderitaan ataupun masalah ya dalam kehidupan kita, bukanlah seberapa besar masalah tersebut, saudaraku, melainkan bagaimana cara kita memandang sebuah pergumulan itu, sebuah masalah itu dengan cara yang benar tentang sebuah pergumulan atau sebuah penderitaan akan memampukan kita untuk apa? Untuk kita mampu mengucap syukur ya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, saya mengajak kepada kita semua mengarahkan perhatian kita kepada firman, kepada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, ya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa ya kalimat atau kata kunci yang kita perhatikan bagaimana cara, saudaraku, kita memandang pergumulan demi pergumulan atau penderitaan sesuai firman Tuhan katakan, demi penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Tentunya saya mau arahkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai kata kuncinya, ya. Bagaimana kita atau cara kita memandang tentang pergumulan yang sedang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita perhatikan bahwa tidak semua penderitaan adalah kehendak Tuhan. Contoh kita melihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 15 yang kita baca, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15,
Firman Tuhan katakan, saudaraku, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi jelas sekali firman Tuhan bilang di situ bahwa tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Artinya bahwa ada penderitaan dalam hidup ini yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, saudara, ya. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa ada orang yang menderita dikarenakan menjadi apa? Pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Ya, saudara. Jadi ini bukanlah penderitaan karena kehendak Allah. Amin, saudara. Benar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi melainkan penderitaan ini karena kesalahan dia sendiri. Dan banyak juga pergumulan penderitaan yang dialami, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akibat daripada kesalahan sendiri. Jadi bukan cuman beberapa hal saja, saudaraku. Dan bagian kemudian, saudaraku yang kedua, jadi cara kita memandang tentang penderitaan, ya. Kalimat kuncinya di kedua, saudaraku, adalah Allah mengizinkan penderitaan agar apa? Agar kita berpegang kepada kebenaran firman Allah. Jadi kedua, saudaraku, Allah mengizinkan pergumulan yang kita hadapi atau penderitaan, masalah yang kita hadapi adalah agar kita berpegang pada firman Allah. Ini salah satu kuncinya, pegang firman Allah. Haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi pemazmur seakan ingin memberikan sebuah penegasan bahwa penderitaan, masalah, himpitan, atau pergumulan yang lain-lain, saudaraku, yang kita alami adalah sebuah cara Tuhan untuk apa? Untuk membuat kita sebagai orang-orang percaya berpegang terus dan terus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Sebab hanya itu merupakan kunci kekuatan kita untuk kita mampu menghadapi persoalan penderitaan, mampu menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi saat-saat ini dalam kehidupan kita. Meningkat, saudaraku, dalam ayat yang ke-7 di mana ia berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, kata firman Tuhan di dalam pemazmur ini. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu, saudaraku, luar biasa. Sebagai contoh saja, saudara, ketika gempa, ya, kalau gempa, saudaraku, semua orang takut, ya. Ataupun ketika kapal, kalau dia ada di kapal, saudara, ketika kapal goyang, karena apa? Karena ada ombak yang besar, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Maka semua orang akan apa? Mencari pegangan. Amin, saudaraku. Jadi kalau kapal dia goyang, saudaraku, tidak mungkin dia cuma santai-santai aja. Tetapi ada upaya dia mencari supaya ada pegangan. Kenapa dia harus cari pegangan? Supaya dia akan mampu berdiri terus, saudaraku. Berdiri tegak, dia akan kuat. Ya, supaya dia kuat. Jadi saudaraku, kita melihat sini, saudaraku, bahwa Allah izinkan goncangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini adalah dalam hidup kita supaya kita sadar, saudaraku. Sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita hadapi saat ini. Ada kekuatan yang lebih besar daripada pandemi corona ini, saudaraku, yang kita sedang hadapi saat ini. Yaitu apa? Kekuatan di mana kita berpegang kepada firman Allah. Amin, saudaraku. Jadi kuncinya kita hanya berpegang kepada firman Allah. Kita mau lari kemana? Kita mau kemana? Kita mau cari di mana? Selain kuncinya firman Allah katakan, saudaraku, mari kita berpegang, terus berpegang kepada kekuatan firman Allah. Amin, saudara. Sebab firman Allah adalah kekuatan kita. Siapapun, saudaraku, mari kita berpegang kepada kekuatan Allah. Ya, karena hanya itu yang akan membuat kita mampu, ya,
kita sadar orang ini siapa, saudara. Kita ini siapa? Manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kita hanya mampu kuat hadapi ya, badai, goncangan, masalah, penderitaan hanya karena firman Allah. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, yang ketiga adalah Allah mengizinkan penderitaan untuk apa? Untuk sebuah proses dalam kehidupan kita, saudaraku. Sebuah proses. Kita melihat dalam firman Allah, ya, ada tokoh firman Allah, saudaraku, yaitu Yusuf. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 45, saudaraku, bagaimana proses Tuhan yang berlaku bagi Yusuf ketika Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, saudaraku, ya. Allah punya tujuan khusus melalui kehidupan Yusuf, luar biasa. Yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga besarnya, saudaraku, ya. Haleluya. Tetapi Allah tidak serta-merta secara langsung menjadikan orang kedua di Mesir ini, melainkan ada sebuah proses yang membuat hidup Yusuf apa? Menderita. Dia melewati penderitaan, dia melewati proses, saudaraku. Ada sebuah proses. Jadi sebuah contoh juga, kalau sebuah gedung yang sedang atau sementara dibangun, saudaraku, ya, kalau sementara dibangun, saudaraku, maka belum tampak bagus dapalia, amin, saudaraku, atau belum tampak kelihatan indah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika gedung tersebut sudah selesai, maka akan apa? Akan berdampak luar biasa. Sudah dapalia bagus, indah. Amin, saudaraku, ya. Jadi apabila saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, ya, penderitaan, masalah demi masalah, maka kita harus tetap memiliki keyakinan, saudaraku, bahwa Allah sedang memproses hidup kita. Amin, saudaraku. Allah sedang memproses kita, saudaraku. Mungkin saat ini di pemandangan kita segala sesuatunya nampak tidak baik, ya, saudaraku. Tetapi mari kita memiliki keyakinan bahwa Dia senantiasa melakukan yang terbaik buat kita. Amin, saudaraku. Ya, Dia akan memberikan yang terbaik. Tetapi yakin saja, amin, saudaraku. Kita punya keyakinan, yakin. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Yang tidak pernah mengingkari janjinya. Akan memberikan sesuatu yang terbaik. Yang paling penting kita akui bahwa kita sedang dalam sebuah proses Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita menghadapi pergumulan. Yang keempat, saudaraku, Allah mengizinkan penderitaan untuk apa? Untuk memangkas atau membersihkan hati kita, kehidupan kita. Kalau di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1, saudaraku, dan 2 dikatakan, akulah pokok anggur. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Haleluya. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Jadi sebuah contoh, saudaraku, pokok anggur supaya berbuah bagus, berbuah yang maksimal, perlu apa? Perlu dibersihkan. Kalau petani banyak yang lebih tahu tentang bagaimana supaya usahanya itu berhasil, pertaniannya itu berhasil. Pasti itu ada sebuah proses pembersihan dan lain-lain sebagainya. Ya. Ranting-rantingnya yang kering dibersihkan, ya. Serta kotoran-kotoran lain disingkirkan, dibersihkan dan lain-lain. Kenapa, saudaraku? Agar kehidupan kekristenan kita dapat apa? Menghasilkan buah yang bagus. Amin, saudaraku. Luar biasa. Jadi Allah perlu membersihkan sisi-sisi tertentu dalam kehidupan kita. Ya, ketika Allah membersihkan memang, ya, atau membersihkan sifat kita, karakter atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudaraku, memang
terkadang menyakitkan. Ya, menyakitkan. Membuat kita merasa menderita, saudaraku, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak anak Tuhan tidak bersedia dibersihkan oleh apa? Oleh Tuhan. Oleh karena itu, Allah perlu kerelaan hati kita untuk dibersihkan. Ada amin, saudara? Ya, diperbaharui. Kita perlu diperbaharui, dibersihkan, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Cara memandang penderitaan itu yang benar, saudaraku. Di mana Allah mengizinkan penderitaan untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Ya. Dalam hidup kita. Allah mengizinkan agar kita memiliki hati dan pikiran yang jernih, yang bersih, saudaraku. Itu yang menjadi kerinduan, keinginan Allah. Firman Allah secara jelas dan tegas mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-22. Ya. Jadi kita harus berani, saudaraku. Membuang manusia lama kita harus berani. Harus berani serta membersihkan hati dan pikiran kita dari segala hal yang tidak baik, segala kegeraman, kemarahan dan lain-lain sebagainya, saudaraku. Sebagai satu contoh saja, saudaraku, ya, contoh saja sebuah kirbat, saudaraku. Kirbat itu adalah tempat anggur yang terbuat dari kulit, saudara, ya, kirbat. Jadi kita melihat bahwa ketika ada kotoran, ya, yang ada bisa mengotori, ya, anggur yang diisikan ke dalamnya. Kalau dia ada kotoran, saudaraku. Apabila kirbat tersebut kotor, maka setiap anggur yang akan dituangkan di dalam kirbat tersebut, saudaraku, ke dalam kirbat ketika dituangkan berarti bejana-bejana yang lain akan ikut menjadi kotor juga, ya. Ini sebuah contoh, saudaraku. Oleh karena itu hati dan pikiran kita adalah seperti itu, saudaraku, seperti kirbat ini. Ya. Apabila hati dan pikiran kita kotor, seperti hati dan pikiran kita yang dipenuhi misalnya dengan kebencian, iri hati, dengki, dendam, dan lain sebagainya, maka segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, maka akan secara otomatis apa yang kita pandang itu ya paling negatif dan terus negatif. Amin, saudaraku, ya. Itu yang terjadi, saudaraku. Dan apabila kita bergaul dengan orang lain, maka kita akan dapat merusak hati dan pikiran orang lain juga dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang selalu kotor dan negatif. Amin, saudaraku. Itu yang terjadi. Jadi ketika kita disuruh misalnya mengampuni, membuang segala kebencian, itu adalah proses bagaimana kita akan keluarkan segala kotoran. Ya, itu sebuah proses. Pasti kita merasa sebuah penderitaan. Ya, kita tidak mau mengampuni. Kita lebih suka menyimpan kebencian. Ya, selama bertahun-tahun dan membiarkan mengotori hati dan pikiran kita, saudaraku. Oleh karena itu, Allah mengizinkan penderitaan itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Itu Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi itulah, saudaraku, cara kita memandang sebuah masalah, sebuah pergumulan, sebuah penderitaan yang kita sedang hadapi saat ini. Ada beberapa hal ini yang firman Tuhan sampaikan bagi kita, saudaraku. Kalau kita menghadapi penderitaan, jangan langsung misalnya kita terus
terus menyalahkan apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi kita perlu terus mengintrospeksi diri. Amin, saudaraku. Kita lihat diri kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bisa jadi penderitaan-penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita akibat kesalahan kita sendiri, ya. Untuk itu kita terus meminta pengampunan Tuhan apa yang sedang kita alami saat ini, atas segala kesalahan kita. Tetapi kalau penderitaan itu karena Tuhan punya maksud tertentu dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku, ya. Oleh karena itu marilah kita tetap menghadapinya dengan apa? Dengan penuh penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan di akhir-akhir ini, saudaraku? Apa yang kita mau lakukan untuk menghadapi pergumulan, ya, beban kehidupan ini, tekanan kehidupan? Mari kita lebih berserah penuh kepada Tuhan. Lebih ada penyerahan secara totalitas kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi apapun, saudaraku, dalam hidup ini. Solusinya hanyalah kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih berserah kepada Tuhan. Berpegang kepada Tuhan, ya. Dan kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Itu pada akhirnya, saudaraku. Mau kita diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Dengan cara kita memandang penderitaan dengan cara pandang yang benar. Hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus sumber kehidupan kita yang akan menolong, yang akan menjaga, yang akan melindungi kita di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi dunia yang saat ini yang sedang kita hadapi. Hanyalah kita berserah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan buat kita semua. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saat ini saya akan doakan buat firman Tuhan dan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kami datang lagi kepadamu Tuhan. Tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kau Allah Tuhan kami. Engkau Tuhan kami yang begitu heran dan besar. Engkau Tuhan kami yang begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang patut kami muliakan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan telah datang memberikan kami semangat, spirit, kekuatan yang baru dalam kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Menghadapi begitu banyak masalah, pergumulan dan penderitaan yang sedang kami hadapi. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan kekuatan jiwa kami. Hanya ketika kami mau berpegang, berserah kepadamu Tuhan, kami akan mampu untuk menghadapi semua. Karena hanya Engkau gunung batu keselamatan kami. Hanya Engkau kota benteng kehidupan kami. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, berteduh ya Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang mampu menyelamatkan kehidupan kami. Hanya Engkau yang mampu menolong kehidupan kami terlepas daripada beban, tekanan dan penderitaan pergumulan yang sedang kami hadapi. Hanya ketika kami mau berpegang teguh kepada firman Allah, kami akan kuat dan mampu untuk menghadapi. Karena kami sadar siapakah kami ini Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur buat firman Tuhan. Telah memberkati kami semua umat-umat Tuhan yang ada, yang sedang menikmati firman Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan. Haleluya. Kami terus bawa di dalam doa kami buat bangsa dan negara kami yang kami sangat cintai ini. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau akan lindungi bangsa ini Tuhan.
Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan kami, selamatkan kami, selamatkan kota ini. Lindungi kami Tuhan, pelihara kami dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam menghadapi kehidupan ini, dalam pergumulan dan penderitaan yang sedang kami hadapi, hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami mau berlindung di mana di dalam dunia ini. Kami mau cari pertolongan di mana di dalam dunia ini. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang akan mampu memberi kami perlindungan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan bangsa ini, kota ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Meteraikan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kami semua, supaya kami akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih, bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari pasang kita akan menutup ibadah kita. Angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Jesus, haleluya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Berkat-Mu Tuhan. Nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji dan menyembah, mendengarkan firman Tuhan, kami semua boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus bersyukur dan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami akhiri ibadah kami. Mari kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya.